cara mereka bersosialisasi, cara mereka melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Karena menurut saya pekerjaan pegawai penjara ini sangat memanusiakan manusia lah, Pak. Taruna Utama Muhammad Naufal Adi Saputra, STB 3726. Di Poltekip ini STB itu nomor stambuk. Taruna Utama Aditya Akbar, STB 3549, Prodi Manajemen Pemasyarakatan, asal Jakarta. Taruna Utama Muhammad Zulham, STB 3757, asal Tangerang, Prodi Manajemen Pemasyarakatan. Saya sekolah di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin bisa dikatakan setara dengan akademi militer atau akademi kepolisian. Cita-cita dulu ya sewajarnya anak-anak biasa masuk perguruan tinggi negeri, terus atau mungkin kuliah di tempat lain gitu. Jarang sih orang yang minat di perguruan tinggi kedinasan. Dulu sebutannya itu akip dan dulu masih menggunakan baju coklat. Saya sering lewat dan sekolah ini sekolah apa sih? Saya sering bertanya seperti itu. Pada saat itu saya mikirnya, ada nggak perguruan tinggi kedinasan tuh yang masih ada hubungannya sama kesejahteraan sosial? Khususnya dalam bidang pemasyarakatan. Ke Poltekip inilah yang ternyata ada gitu, pemasyarakatan. Di Poltekip itu seperti tingkatan, tapi di setiap tingkat itu mempunyai semesternya masing-masing. Kalau misalkan semester 1 sama 2 itu paling ya belajarnya sama sih, cuma ada beberapa mata kuliah yang udah mengarah ke pemasyarakatan. Kayak itu pun masih pengantar, kayak pengantar ilmu pemasyarakatan, terus kayak tentang hukum-hukum yang masih dasar banget sih. Cuma pas udah tingkat 2 udah lebih menjurus ke politik hukum pemasyarakatan, segala macam gitu. Saya lulus SMA, ikut SBMPTN, dan alhamdulillah saya diterima di salah satu perguruan tinggi negeri. Selain itu, saya juga menjalankan pendaftaran di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dan alhamdulillah saya diterima di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Karena lebih menjamin Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, maka saya lebih memilih Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dari awal pengen kuliah yang gratis, nggak membebanin orang tua, lulus langsung kerja. Dan selama pendidikan, saya menjalankan pendidikan secara gratis. Dan juga saya diberikan uang saku untuk meringankan beban orang tua. Pertama itu ada seleksi kompetensi dasar di BKN, CAT. Ada tes administratif, lalu verifikasi dokumen, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran berat badan. Lalu ada tes CAT, lalu ada tes kesehatan, tes kesemaptaan, psikologi, wawancara psikologi. Yang terakhir itu tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Yang menurut saya yang paling susah ya di pertama dan akhir, Pak. Yang pertama kita awalnya harus rajin olahraga untuk menghadapi tes kesemaptaan, lalu untuk tes CAT atau SKD itu setidaknya kita belajar tentang dasar-dasar hukum yang berlaku. Dari angkatan saya sendiri, ditempatkan di kampus baru, yaitu ada di Kota Tangerang. Untuk jurusannya ada 3. Yang pertama itu manajemen pemasyarakatan, yang kedua itu teknik pemasyarakatan, dan yang ketiga itu bimbingan kemasyarakatan. Manajemen itu merupakan bagaimana cara kita memanage dari sistem pemasyarakatan yang berjalan saat ini. Ada beberapa jurusan lain juga kayak seperti teknik pemasyarakatan sama bimbingan kemasyarakatan itu. Kalau teknik pemasyarakatan itu lebih ke teknis pemasyarakatan secara sistem gitu. Kalau misalkan bimbingan kemasyarakatan itu
bisa dilihat contoh UPT-nya itu seperti Balai Pemasyarakatan. Untuk cara masuk ke situnya itu pertama di asesmen dulu sama para dosen-dosen di sana. Dan saya keterimanya di Teknik Pemasyarakatan. Tahun 2018 itu 11.000 dan yang lolos itu sekitar 300 orang. Ketika saya dilantik menjadi seorang Taruna Poltekip, di situ rasanya saya sangat bersyukur bisa memakai seragam ini dan melihatkan kepada kedua orang tua saya. Saya bisa berhasil mewujudkan apa yang udah saya usahakan dari saya lulus SMA dan sampai sekarang ini, Pak. Kalau biasanya tuh senior-senior terdahulu itu kalau PKL, KKN, biasanya di luar daerah, Pak, karena mencari pengalaman. Karena sekarang posisinya lagi corona, jadi bisanya di Jabodetabek aja, Pak. Jadi saya milih di Rutan Cipinang aja. Yang saya sudah pelajari di sini ya, alhamdulillah cukup banyak, Pak. Warga binaannya lebih banyak dari rutan-rutan lainnya. Kondisi pegawai dibandingkan dengan kondisi warga binaan yang ada di dalam rutan, mungkin perbandingannya sangat jauh. Jadi di sini pegawai bisa dibilang minoritas, sedangkan warga binaan sebagai mayoritas. Saya sekelompok dengan teman-teman saya pada program KKN ini saya membuat grass wrap atau menyediakan grass wrap untuk pembuangan limbah di dapur didasarkan dari Permenkumham nomor 40 tahun 2017 tentang tata cara pemberian makanan dan minuman untuk warga binaan. Rutan Cipinang itu kapasitasnya udah harus seperti industri ya, jadi kesulitan untuk mengukur grass wrap itu sendiri karena pembuangannya sendiri itu pun udah gede gitu, nggak cuma ukuran rumah gitu. Kapasitas Rutan Cipinang sendiri udah banyak, terus kalaupun dibuang itu langsung dibuang gitu aja gitu tanpa harus disaring. Nah, dengan adanya grass wrap ini dia bisa nyaring limbah, jadi limbah sampahnya itu dipisahin sama minyaknya, yang keluar dari limbah dapurnya itu cuma air gitu. Karena kan biasanya apa yang dipelajari itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kalau yang saya sudah sering ikuti berbagai kegiatan yang ada di sini, cara menanggulanginya ya bagaimana kita bersosialisasi dengan para warga binaan, dengan pendekatan secara persuasifnya harus bagus. Jadi biar mereka itu menerima kita dan biar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalamnya, Pak. Di sini saya belajar bagaimana cara pegawai bersosialisasi dengan baik terhadap warga binaan yang ada di Rutan Cipinang ini. Dengan sosialisasi yang baik dari pegawai Rutan Cipinang terhadap warga binaan yang ada di rutan dapat membuat warga binaan menjadi mengikuti aturan yang ada. Di era sekarang ini kayak untuk apa memperbanyak rutan, kalau misalkan dari kayak kesadaran masyarakat ini masih kurang dengan tempat yang sekarang overstaying atau overcrowding gitu. Saya berharap sih ke depannya saya bisa memperbaikinya. Bagaimana cara pegawai rutan mengatasi permasalahan yang ada pada warga binaan, mulai dari bantuan hukum, penyuluhan tahanan, lalu ada pemberian pelayanan tahanan.
itu di dalam masa COVID ini mungkin para tahanan kurang adanya interaksi terhadap keluarganya, mulai dari kunjungan. Maka dari itu, pegawai Rutan Cipinang ataupun seluruh pegawai UPT Pemasyarakatan di Indonesia melaksanakan kunjungan online. Maka dari itu, setiap warga binaan yang berada di dalam UPT Pemasyarakatan tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Dan itu merupakan salah satu yang membuat kebutuhan dari warga binaan sendiri dapat terpenuhi dan membuat warga binaan bisa dapat menjalani masa pidananya dengan tanpa merasa kehilangan sosok keluarganya di dalam dirinya. Untuk masyarakat luar lebih disadari lagi akan pentingnya hukum dan lebih kita harus bisa mematuhi hukum yang ada di negara ini. Terus untuk petugas pemasyarakatan sendiri semoga lebih baik untuk kedepannya, lebih bisa menangani metode-metode yang dilakukan untuk warga binaan pemasyarakatan. Semoga kedepannya saya dapat berpartisipasi terhadap perkembangan dari pemasyarakatan sendiri.